Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas R1M dengan saya Smian Artemevia, NPM 2020-465-00702 sebagai moderator sudah berkumpul bersama dua teman saya. Dan saya Risma Sulistiani, NPM 2020-46500711. Nama saya Sirihan Gazi, NPM 2020-465-500-699. Sekarang kami mau membahas tentang sistem ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia. Menurut Risma, gimana sih kalau sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia? Menurut saya setuju, karena bukan hanya menyangkut urusan peribadahan saja, urusan sosial dan ekonomi juga diatur dalam Islam. Oleh karenanya, setiap orang Muslim, Islam merupakan sistem hidup way of life yang harus diimplementasikan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupannya tanpa terkecuali. Karena sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sangat baik. Sistem ekonomi ini tidak hanya di perbankan, namun mencakup semua sistem keuangan. Dan juga menyangkut sistem ekonomi menurut Islam ada 3 prinsip dasar, yaitu Capra dalam Imanuddin Yuliadi, dan Tauhid, Khalifah, dan Adalah. Maka Islam menekankan 4 sifat sekaligus, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Kalau menurut Rihan sendiri gimana? Sebelum saya jelaskan pendapat saya mau menjelaskan ini. Jadi tujuan ekonomi syariah itu kan untuk menjauhkan dari kapitalisme dan sosialisme kan. Dan tujuannya itu berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Tapi saya kurang setuju karena poin-poin ini, yaitu masih ada kendala untuk pengembangan ekonomi Islam karena masyarakatnya masih belum paham tentang ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Jadi banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan dua itu. Kemudian kurangnya dukungan dari pengambil kebijakan di Indonesia, terutama menteri-menteri dan juga lembaga pemerintahan. Lalu dalam research paper AOSSG atau Asian Oceanic Standard Setter Group mengatakan transaksi keuangan Islam banyak memakai kontrak, pengaturan, dan dalam bentuk yang berbeda. Jadi menurut saya itu membuat saya masih kurang setuju dengan ekonomi Islam. Ya, terima kasih. Dari dua opini tersebut, saya bisa narik kesimpulan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia bisa saja berkembang, bahkan ada kemungkinan bisa maju lebih baik. Namun, yang seharusnya kita lihat adalah dari segi kualitasnya, bukan kuantitasnya. Dalam artian, pengembangan ekonomi Islam yang dilakukan oleh individu-individu tersebut apakah benar dilakukan oleh niat untuk beribadah, taat kepada aturan Al-Quran dan juga hadis, bukan karena faktor yang lain, seperti hanya mencantumkan label seperti syariah dan dilandaskan hanya ingin untuk meraup untung yang besar karena mayoritas Islam di Indonesia yang sangat besar. Jadi, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.